Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita kali ini melanjutkan pembahasan edukasi tutorial di seputar perkutut. Akan tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita tambah semangat untuk membahas dunia perkutut. Nah, udah subscribe, sekarang kita lanjut. Sudah pada mafhum perkutut itu menjadi salah satu hobi, salah satu peliharaan di masyarakat Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya, karena perkutut itu menjadi salah satu prestige di bangsawan-bangsawan zaman dahulu. Perkutut itu menjadi salah satu prestige ataupun gengsi ataupun tanda kesuksesan leluhur-leluhur kita dahulu. Sudah menjadi pengetahuan umum, sudah menjadi rahasia umum bahwa zaman dahulu orang bisa dikatakan sukses kalau sudah memiliki 5 wasto. Pertama itu wismo. Wismo itu berupa rumah, berarti rumah. Garwo berarti istri ataupun pendamping hidup. Yang ketiga itu turonggo ataupun tunggangan ataupun kendaraan lah kalau zaman sekarang, berupa kuda. Setelah itu curigo itu berupa senjata, baik keris, tombak, panah, dan lain sebagainya, itu curigo. Setelah itu kukilo itu open-openan ataupun peliharaan. Karena kita bergelut di dunia perkutut, kita bahasnya perkutut kan. Tapi sebenarnya open-openan itu banyak. Ada kucing, ada anjing, ada burung gagak, ada burung puyuh, ada burung kutilang. Zaman-zaman dahulu itu seperti itu. Itu semua ada pembelajarannya. Cuma yang mafhum dan lestari sampai sekarang itu perkutut, karena perkutut itu ada pembukuan, ada primbonnya. Ya, mungkin orang-orang tua kita dahulu juga lebih berkelas perkutut dari burung lain, mungkin loh ya, karena kita tidak tahu sendiri zaman itu, kita tidak tahu, kurang paham. Ada juga ayam jago, ayam petarung itu kan, itu juga menjadi salah satu open-openan zaman orang-orang tua kita, leluhur kita zaman dahulu. Tapi karena saya sedang mengedukasi perkutut, kali ini kita bahas perkutut, khususnya perkutut lokal. Nah, di dunia perkutut itu kata-kata yang menjadi mafhum ataupun umum di kalangan pecinta perkutut itu ciri mati dan katuranggan. Katuranggan dan ciri mati. Yang ironis, zaman sekarang itu banyak orang yang mengartikannya itu lain, belum bisa membedakan antara katuranggan dan ciri mati. Saya terinspirasi untuk melanjutkan channel ini juga salah satunya gara-garanya itu. Banyak sekali orang yang bertanya, entah di WA, entah di Messenger, entah di langsung, itu bertanya, "Kang, burung perkututku ada katuranggannya enggak ya?" Saya bingung mau menjelaskan, kok ada katuranggannya enggak. Ini orang gimana, apa belum tahu apa arti katuranggan? Kalau dikatakan belum tahu, kok orangnya udah melihara burung perkutut lama. Ternyata setelah saya kaji, mereka menganggap katuranggan itu multifungsi, multi arti. Ada yang katuranggan itu berupa ciri mati, ada yang katuranggan itu berupa yoni ataupun burung angker, itu dianggap burung yang berkaturanggan. Itu salah kaprah. Katuranggan apa sih? Kalau dari pustakawan zaman dahulu itu menyatakan katuranggan itu gabungan dari 2 kata, katur dan angga, mengaturkan badan gitu. Tapi untuk saya kurang sreg. Karena apa? Kosakata Jawa itu, kata-kata Jawa itu satu kata satu makna. Katuranggan ya katuranggan gitu. Katuranggan itu anatomi tubuh
hewan. Katurangan itu anatomi tubuh hewan, bentuk organ tubuh hewan gitu. Itu katurangan. Untuk memperkirakan kualitas hewan tersebut. Karena di sini kita membahas perkutut, jadi kita bahas kualitas suara perkutut. Orang tua zaman dahulu itu udah bikin pembukuan untuk niteni, oh burung seperti ini kira-kira nantinya seperti ini gitu. Dan katurangan ini bentuk apa namanya, anatomi tubuh gitu, bentuk organ tubuh, mencakup paruh, bentuk kepala, bentuk badan, bentuk ekor. Ada juga yang sebagian bentuk kaki. Tapi sepemahaman saya, katurangan itu yaitu paruh, kepala, badan, dan kaki, ekor, maaf. Itu di situ. Ada lebih dalamnya lagi nanti kesupitan. Tapi saya menganggap kalau supitan itu masuk ke ilmu badan. Ada pembahasannya lagi nanti. Nah, bedanya apa dengan ciri mati? Ciri mati itu adalah ciri khas. Ciri khas perkutut yang tidak pada lumrahnya, tidak seperti mestinya gitu. Kayak contoh perkutut itu di bulunya itu kelabu coklat kekelabuan, kok ada bulu putihnya, itu kan lain dari yang lain, jadinya masuknya ciri mati ataupun ciri khas. Dan ciri mati itu orang-orang tua kita dahulu itu untuk memperkirakan tuah seekor perkutut, itu tuahnya untuk apa gitu. Jadi bisa dibedakan ya, katurangan dan ciri mati. Katurangan itu anatomi tubuh, mencakup paruh, kepala, badan, ekor, untuk memperkirakan kualitas suara perkutut. Bisa juga mental, bisa. Cuma karena perkutut itu diambil suaranya, itu katurangan. Anggaplah kita untuk memilih perkutut yang suaranya bagus. Nah, ciri mati itu untuk memperkirakan tuahnya itu cocoknya untuk kalangan apa gitu. Beda antara katurangan dan ciri mati. Kalau kita sudah bisa membedakan antara katurangan dan ciri mati, kedepannya itu pembahasan kedepannya itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita belum bisa membedakan antara katurangan dan ciri mati, masih rancu nanti. Masih rancu. Bisa ketemu teman pun jika pemahamannya kurang tentang katurangan dan ciri mati, itu paling terjadi debat kusir. Karena saya sering lihat-lihat komenan di Facebook, ini katurangan ini lah ya, ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Mereka merasa pengetahuannya yang paling benar. Ya benar semua. Karena apa? Ciri mati setiap daerah itu beda-beda penamaannya. Nah, kalau katurangan itu sama semua. Kalau katurangan itu sama semua, itu karena dasar dari ilmu perkutut. Kalau ciri mati itu memang kearifan lokal masing-masing daerah. Kayak di Jawa Timur ada Mojopahit, di Jawa Tengah ada Mojolaris, di daerah katakanlah di Tuban itu ada Mojopahit, di daerah Banyumas itu ada Mojolaris, itu dianggap ciri mati. Jadi setiap daerah itu punya kearifan, walaupun fungsi dari perkutut tersebut sama. Bahkan ada sesuatu yang bisa menjadi rancu kalau kita tidak mengacu kepada beda antara katurangan dan ciri mati. Kalau di Jawa Timur zaman dulu yang dinamakan Rajawana itu badannya belah dari leher sampai ke bawah, itu masuk Rajawana. Kalau di Jawa Tengah Rajawana itu kakinya yang belah, sisi kakinya kan beda. Jadi rancu kalau kita tidak bisa membedakan.